Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafifah Anugrah dengan NIM 22202038620210116. Di sini saya akan menyampaikan materi dengan judul Pasar Modal Konvensional dan Syariah beserta produknya. Pengertian pasar modal. Pasar modal merupakan tempat di mana perusahaan, pemerintah, atau entitas lain dapat menghimpun dana dari masyarakat dengan memperjualbelikan surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen derivatif lainnya. Nah, selanjutnya, ada dua jenis pasar modal yang umum. Poin pertama yaitu pasar modal konvensional. Pasar modal konvensional adalah pasar modal yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi umum tanpa mempertimbangkan syariat Islam. Instrumen di pasar ini tidak memperhatikan unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam seperti riba, maisir perjudian, dan gharar ketidakjelasan. Poin kedua yaitu pasar modal syariah. Pasar modal syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, sehingga menghindari unsur riba, maisir, dan gharar. Setiap instrumen di pasar ini harus mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) atau otoritas keuangan syariah lainnya sebelum bisa diperjualbelikan. Selanjutnya, produk pasar modal konvensional dan syariah. Produk pasar modal konvensional. Produknya terdiri atas saham, yaitu kepemilikan atas sebagian perusahaan. Pemegang saham bisa mendapatkan keuntungan melalui capital gain dan dividen. Kedua, ada obligasi, yaitu surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan kewajiban membayar bunga. Ketiga, ada reksadana, yaitu investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi dan dapat berinvestasi pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau instrumen pasar uang. Keempat, ada derivatif, yaitu instrumen keuangan yang nilainya bergantung pada harga aset dasar seperti saham atau komoditas. Dan ada exchange traded fund, yaitu instrumen investasi yang diperdagangkan di bursa efek dan berbentuk portofolio efek. Selanjutnya, produk pasar modal syariah. Produknya ada saham syariah, yaitu saham yang memenuhi kriteria syariah, misalnya perusahaan yang tidak bergerak di sektor haram, misalnya alkohol, perjudian, dan tidak terlibat dalam transaksi riba. Kedua, ada sukuk obligasi syariah, yaitu instrumen surat berharga yang berdasarkan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, atau ijarah yang menghindari unsur bunga. Ketiga, ada reksadana syariah, yaitu investasi kolektif yang hanya diinvestasikan pada instrumen-instrumen yang sesuai dengan syariah. Keempat, ada exchange traded fund syariah yang hanya berinvestasi pada aset-aset syariah. Dan ada wakaf saham, yaitu instrumen yang memungkinkan investor mengalokasikan sebagian atau seluruh sahamnya untuk kepentingan wakaf sesuai syariat. Nah, bisa disimpulkan bahwa perbedaan utama antara pasar modal konvensional dan pasar modal syariah yaitu: pertama, yaitu prinsip operasi di mana pasar modal syariah harus sesuai dengan hukum Islam, sedangkan pasar modal konvensional tidak memiliki keterikatan tersebut. Kedua, produk di mana produk syariah menghindari segala bentuk riba, spekulasi, gharar, dan perjudian maisir. Ketiga, pengawasan di mana pasar modal syariah diawasi oleh Dewan Syariah, sementara pasar modal konvensional diawasi oleh Otoritas Regulasi Keuangan Umum seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia.